Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok hotel, di sini kami akan membuat video mengenai fogging atau percobaan. Saya Dimas Supriyadi dari Hotel 6. Saya Cindy Sarani Putri dari Hotel 3. Saya Zafina Sarapova dari Hotel 2. Saya Kamelia Jasmine dari Hotel 4. Saya Nanda Zara Sausan dari Hotel 1. Saya Salsabila Raisa Saputri dari Hotel 5. Saya Fadila Safran Raini dari Hotel 8. Saya Muhammad Randi Pratama dari Hotel 7. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan mengulas materi pertemuan sebelumnya yang diberikan oleh dosen kita yaitu Pak Alit dan Pak Dadang mengenai fogging atau percobaan. Fogging atau percobaan menurut MVT yaitu adalah suatu percobaan atau percobaan tindakan kejahatan atau tindak pidana yang ternyata tidak selesai. Fogging sendiri itu diatur di dalam buku ke-1 bab ke-4 di pasal 53 KUHP kolonial Belanda atau KUHP lama yang berbunyi mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Namun ada beberapa pendapat bahwa pengertian dari pasal 53 mengenai fogging atau percobaan itu belum sempurna. Kalau jika mengacu kepada arti kata sehari-hari, percobaan itu diartikan sebagai menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu. Atau dengan kata lain, hendak berbuat sesuatu sudah dimulai tetapi tidak selesai. Itulah gambaran pengertian mengenai fogging atau percobaan. Di dalam pasal 53 KUHP hanya menentukan bila kapan percobaan kejahatan itu terjadi. Dengan kata lain, pasal 53 KUHP menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar si pelaku menerima hukuman karena telah melakukan kejahatan percobaan. Di mana syarat-syarat tersebut adalah adanya kejahatan atau kehendak dari si pelaku, adanya permulaan pelaksanaan dari pelaku, yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak dari si pelaku. Oleh karena itu, agar seseorang dapat dihukum melakukan percobaan melakukan kejahatan, ketiga syarat tersebut harus terbukti adanya. Dengan kata lain, suatu percobaan dianggap jika memenuhi ketiga syarat tersebut. Selanjutnya terdapat dalam pasal 17 KUHP nasional yang berbunyi ayat 1, percobaan melakukan tindak pidana dipidana jika pembuat telah mulai melakukan permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksananya tidak selesai atau tidak mencapai hasil atau akibat yang dilarang. Nah, ayat 2 dikatakan ada permulaan pelaksanaan jika pembuat telah melakukan yang pertama perbuatan melawan hukum, yang kedua secara objektif perbuatan itu langsung mendekatkan pada terjadinya tindak pidana, yang ketiga secara subjektif tidak diragukan lagi bahwa perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan pada terjadinya tindak pidana. Selanjutnya ada unsur-unsur percobaan. Yang pertama adalah niat. Niat menurut beberapa para sarjana diartikan sebagai semua bentuk dari kesengajaan. Kesengajaan yang dimaksud adalah kesengajaan berinsaf kepastian dan kejahatan berinsaf kemungkinan. Dalam niat itu selalu berkaitan dengan rencana. Dalam rencana itu selalu mengandung suatu yang dikehendaki, mungkin pula mengandung bayang-bayang tentang cara mewujudkan. Lalu mengandung pula akibat-akibat tambahan yang tidak dikehendaki tapi dapat diseka-seka. Maka jika rencana dilaksanakan, dapat menjadi kesengajaan sebagai maksud, tetapi mungkin pula menjadi kesengajaan dalam corak lain, atau kesengajaan berinsaf kepastian ataupun kesengajaan berinsaf kemungkinan. Yang kedua yaitu permulaan pelaksanaan. Syarat atau unsur kedua yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dihukum karena melakukan percobaan berdasar kepada pasal 53 KUHP adalah unsur niat yang ada harus diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan. Sejak seseorang mempunyai niat sampai kepada tujuan perbuatan yang dikehendakinya, biasanya terdiri dari serangkaian perbuatan. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana,
timbul masalah tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan. Apakah permulaan pelaksanaan itu dapat diartikan sebagai permulaan pelaksanaan dengan niat atau permulaan pelaksanaan dengan kejahatan? Lalu KUHP tidak menentukan kapan terjadinya permulaan pelaksanaan dan kapan terjadinya perbuatan persiapan. Berdasar MVT, hanya dapat diketahui bahwa permulaan pelaksanaan berada di antara tindakan-tindakan persiapan. Untuk menentukan permulaan pelaksanaan itu didasarkan kepada dua teori, yaitu ada teori subjektif yang berdasarkan pada niat, lalu ada teori objektif yang berdasar kepada tindakan. Teori subjektif itu menggunakan subjek dari si pelaksana sebagai dasar dapat dihukumnya seseorang yang melakukan suatu percobaan. Lalu teori objektif itu menggunakan tindakan si pelaku sebagai dasar peninjauan yang dapat menyebabkan berbahayanya kepentingan hukum. Unsur terakhir atau unsur ketiga adalah pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata atas kehendak pelaku. Menurut Bardanawawi Arif, ada 3 hal tidak terlaksananya tindak pidana. Pertama, adanya penghalang fisik. Kedua, disebabkan akan adanya penghalang fisik. Yang ketiga, disebabkan oleh faktor-faktor lain. Terus, tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan menjadi 2, secara sukarela dan penyesalan. Secara sukarela yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan. Dan penyesalan yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah selesai tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Misal orang memberi racun pada minuman si korban, tetapi si pelaku memberikan penawar. Terus ada 2 hal yang mengakibatkan tidak sempurnanya percobaan tersebut. Pertama, alat sarana yang digunakan tidak sempurna dan sasaran objek yang tidak sempurna. Ketidaksempurnaan sarana alat dibagi menjadi 2. Ketidaksempurnaan secara mutlak. Contohnya, A ingin membunuh B dengan menggunakan racun. Pada saat B lengah, A memasukkan racun tetapi A malah menuangkan gula. Ketidaksempurnaan secara nasabi, contohnya adalah peristiwa seperti di atas, tetapi A memberikan racun dalam minuman B dalam dosis yang tidak mencukupi untuk membunuh si B. Terus ada ketidaksempurnaan sasaran objek. Ketidaksempurnaan sasaran secara mutlak, misalnya si A pada suatu malam ke kamar si B dan menikam B. Ternyata B telah meninggal dunia sebagai ditikam. A tidak mengetahui jika si B tidur di kamar B dalam keadaan gelap. Jadi si A tidak membunuh si B, tetapi si B sudah meninggal terlebih dahulu. Terus ada ketidaksempurnaan secara nisibi. A ingin membunuh B dan B mengetahui bahwa dirinya terancam oleh A, sehingga A selalu keluar rumah dengan menggunakan rompi anti peluru. Ketika si A ingin membunuh si B, si B sudah menggunakan rompi anti peluru. Perspektif dari pasal 53 KUHP lama dan pasal 17 KUHP nasional. Di dalam pasal 53 KUHP lama terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku agar pelaku tersebut dapat dipidana karena bersalah. Nah, syarat-syarat tersebut adalah niat, lalu kedua adanya permulaan pelaksanaan, dan yang ketiga adalah pelaksanaan yang tidak selesai bukan karena semata-mata disebabkan oleh dari pelaku tersebut. Nah, dari pasal 17 KUHP nasional itu terutama pada pasal 17 ayat kedua KUHP nasional itu terdapat ciri-ciri seseorang yang telah melakukan permulaan pelaksanaan. Ciri-ciri tersebut adalah
Yang pertama adanya perbuatan melawan hukum, terus yang kedua adanya teori secara objektif, yaitu perbuatan itu langsung melakukan pada terjadinya tindak pidana. Jadi perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan suatu tindakan pidana. Yang ketiga itu adalah secara objektif. Nah, secara objektif itu adalah sebuah perbuatan yang dilakukan secara diniatkan atau ada tujuan yang harus dituju, atau juga perbuatan tersebut sudah ditujukan untuk melakukan suatu tindakan pidana. Selanjutnya ada jenis-jenis percobaan. Jenis-jenis percobaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, percobaan tertunda, dan yang kedua, percobaan gagal. Percobaan tertunda adalah tidak dapat diselesaikannya suatu perbuatan yang dilakukan sehingga tidak mencapai tujuannya. Contohnya, seorang pelaku menodongkan pistol terhadap korban, tetapi pistol tersebut dijatuhkan oleh orang lain sehingga tujuan tersebut tidak dapat terselesaikan. Yang kedua adalah percobaan gagal. Percobaan gagal adalah perbuatan tersebut telah selesai dilaksanakan, namun tidak mencapai tujuannya. Contohnya, pelaku telah menodongkan pistol terhadap korban dan menembakkannya terhadap korban, namun korban tersebut selamat atau tidak mencapai tujuan yang dimaksud oleh pelaku. Pemirsa, aksi 3 pria diduga melakukan pembunuhan terhadap pemilik warung makan di Medan, Sumatera Utara tersebar di media sosial. Pelaku mencoba membacok seorang perempuan yang diketahui pemilik warung makan. Dalam sebuah video terlihat pemirsa pelaku yang diduga melakukan aksi percobaan pembunuhan di sebuah warung makan di Jalan Sei Kambing, Kota Medan, Sumatera Utara. Seorang perempuan yang diketahui sebagai pemilik warung makan mencoba menyelamatkan diri dari ancaman pelaku yang hendak membunuhnya. Namun saat berusaha keluar membuka pintu, pelaku yang membawa parang menghadangnya. Kemudian dua pemuda yang diketahui keluarganya membantu perempuan tersebut hingga terjadi pergulatan antara ketiganya. Sementara perempuan itu berteriak meminta pertolongan ke warga sekitar. Mungkin dendam ya bang, mungkin dendam sih. Karena kami pun tidak ada masalah apa-apa sama dia. Tapi memang datang membawa senjata tajam ya bang? Awalnya saya nggak di lokasi sih pak. Orang tua saya yang masih di bawah. Oh dia. Tapi terjadi pengancaman dengan senjata tajam ya bang waktu di depan ini ya? Iya, yang digunakan tuh parang kami sih, pisau daging. Dan memang para pelaku ini mencoba untuk melukai orang tua bang? Iya, mencoba. Coba untuk melukai ya? Tapi tidak sempat itu. Guys, jadi kemarin tuh gue ngeliat berita gitu. Nah, beritanya itu kayak tentang apa ya, pokoknya dia tuh kayak ada satu ibu-ibu punya kafe gitu. Nah terus ada satu orang cowok, bapak-bapak gitu, dia masuk ke kafenya, terus dia bawa kayak senjata tajam gitu. Oh ya, gue tahu yang beritanya viral itu nggak sih, yang di Medan kan? Iya yang di Medan. Yang akhirnya ibu-ibunya tuh ditolongin sama saudaranya ya? Iya. Itu tuh termasuk tindak pidana apa bukan sih? Kalau menurut gue sih itu masuk dalam tindak pidana, cuman bukan tindak pidana pembunuhan, beda lagi. Nah dalam hukum pidana sendiri, kasus seperti itu namanya fogging atau percobaan. Nah, fogging atau percobaan ini adalah percobaan untuk melakukan suatu tindak kejahatan atau tindak pidana, namun itu tidak selesai tujuannya gitu. Misalnya dia di video itu kan si ibunya mau dibunuh, namun kan nggak sampai kebunuh. Nah itu berarti gagal tujuan dari niatnya dia. Disebutnya percobaan. Ya di dalam pasal 53 juga itu bisa dikatakan si pelakunya bisa dihukum juga kalau syarat-syaratnya kan ada niat. Yang pertama ada niat atau kehendak dari pelaku, yang kedua adanya permulaan pelaksanaan dari si pelaku, yang ketiga tadi karena tidak selesainya perbuatan tersebut karena bukan kehendak dari si pelakunya itu kan. Iya betul. Ya.
Ya sih, soalnya gue juga pernah baca gitu kan, unsur-unsur percobaan itu kan yang pertama paling dasar itu ada niatnya kan. Gak mungkin juga sih bapak-bapak itu tiba-tiba datang bawa senjata tapi dia nggak ada niat sama sekali kan. Nah di niat itu tuh dia pasti udah punya tuh rencana-rencana kayak gimana caranya dia mau tikam atau mau ngebunuh lah istilahnya kan si ibu itu. Terus dia juga pasti udah mikirin tuh kayak misalnya bahaya-bahayanya kalau itu, pokoknya bahaya-bahaya yang bakal mungkin keluar tuh kayak gimana, tapi dia udah bisa tuh rencanainnya plan B gitu-gitunya, plan B plan C-nya gitu sih menurut gua. Tapi ada juga tahu unsur-unsur percobaan itu ada yang selanjutnya, itu ada permulaan pelaksanaan. Di permulaan pelaksanaan itu kan ada teori objektif ya, sama subjektif. Kalau misalkan teori objektifnya itu kalau misalkan di kasusnya itu tuh waktu pas bagian si cowoknya itu yang bawa senjatanya itu nikam si ibu-ibu itu tuh udah termasuk ke dalam permulaan pelaksanaan. Berarti dia udah masuk ke dalam unsur-unsur percobaan itu. Iya, udah masuk dua tuh kan unsurnya. Iya, dari dua itu kan ada lagi kan yang terakhir, yaitu pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku kan. Nah, menurut ahli Bandar Nawawi, dia bilang adanya penghalang fisik. Nah, di kasus ini kan penghalang fisiknya itu kan keluarganya si korban kan, si ibunya itu kan yang ngehalangin untuk jangan melakukan pelaku ini tidak melakukan hal itu kan. Jadi tidak terselesainya rencana pelaku tuh gara-gara penghalang fisik, yaitu keluarganya si ibu. Terus ada juga kalau misalnya pelakunya itu di sini pelakunya nggak secara sukarela kan dia ngelakuin itu kan, dia nggak mundur secara sukarela, maksudnya dia nggak sadar dia ngelakuin perbuatan itu, tapi dia maksudnya kayak nggak sadar lah, dia nggak sadar, maksudnya nggak sadar untuk nggak berbuat hal itu. Nah kalau misalnya penyesalan itu tuh dia udah ngelakuin itu, dia udah nikam ibunya ya, misalnya nih kasus ini dia udah nikam ibunya, terus dia malah sadar akan hal yang dia perbuat, tapi dia malah mengobati si ibunya, itu kan dia mencegah perbuatan dia kan. Nah terus ada juga ketidaksempurnaan pelaku ini. Ada dari objek yaitu sasaran pelaku, ada juga dari alat sarananya. Itu sih yang aku tahu unsur itu. Tuh berarti udah masuk ke 3 unsur gitu nggak sih? Bisa dipidana nggak sih? Bisa dong berarti, soalnya kan udah termasuk tindakan percobaan pembunuhan yang ke pasal 53 itu yang udah masuk. Tapi bingung nggak sih dia tuh kayak masuk dalam ke jenis pasal percobaan apa? Ada berapa sih? Ada dua ya. Apa sih? Nah, kalau jenis percobaan itu ada 2. Nah, yang pertama itu ada jenis percobaan tertunda. Nah, perbuatannya itu sudah dilakukan namun tidak selesai karena digagalkan oleh orang lain. Nah, kan tadi di kasus tadi tuh digagalin sama anak ya kan? Keluarganya. Iya, sama keluarganya lah. Jadi kayak nggak tersampainya tujuannya si pelakunya itu. Maka kasus yang tadi tuh masuknya ke percobaan yang tertunda, bukan yang percobaan yang satunya lagi, percobaan yang gagal. Kalau percobaan yang gagal itu, misalnya tadi kasusnya kan si ibunya ini mau dilukai lah sama yang tadi itu. Nah, kalau yang gagal ini, ibunya udah dilukai, tapi ibunya tuh masih selamat atau nggak kenapa-napa. Nah, kalau yang kayak gitu masuknya ke percobaan yang gagal. Kalau yang kasus yang kayak yang tadi itu, nah kalau yang itu tuh masuknya ke percobaan yang tertunda karena digagalkannya tuh oleh orang lain gitu. Kalau kayak gitu tuh bisa dipidana berapa lama sih si pelakunya? Berapa nih? Kalau di dalam pasal 53 ya KUHP lama itu dipidananya kalau misal dalam kasus itu kan kasus pembunuhan, maksudnya percobaan pembunuhan. Nah itu 2/3-nya dari ke pidana pokoknya pembunuhan. Berarti paling ya sekitar ya 15 tahunan lah. Tuh. Terus katanya juga masuk ke pasal 17 ya? Iya nggak sih? Di KUHP apa? KUHP nasional. Apa ya isinya? Itu tuh katanya si pembuat itu udah mulai melakukan permulaan pelaksanaannya. Jadi yang si itunya apa? Yang pembunuhnya. Iya, pelakunya kan mau mulai membunuh si ibu itu ya, tapi digagalin sama saudaranya. Jadi kayak pelaksanaannya itu nggak selesai gitu. Gitu sih. Terus isi jadi isi dari pasal 53 sama pasal 17 katanya masuk
Ada nggak sih perbandingan dari pasal 53 KUHP lama sama pasal 17 KUHP baru? Ada dong, ada di pasal 53 KUHP yang lama itu adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku agar pelaku tersebut tuh dapat dipidana karena bersalah. Nah, syarat-syaratnya kan udah dijelaskan kan tadi, ada niat, terus ada perlawanan pelaksanaan, terus ada pelaksanaan yang tidak selesai bukan semata-mata karena yang disebabkan oleh si pelaku tersebut. Jadi kan yang di kasus yang tadi kan disanggahnya kan oleh pihak keluarga ya, jadi nggak terlaksana ya. Terus kalau di pasal 17 itu, di pasal 17 KUHP nasional itu lebih tepatnya di ayat kedua itu adanya ciri-ciri seseorang yang sudah melakukan permulaan pelaksanaan. Nah, yang pertama itu ciri-cirinya itu ada perbuatan melawan hukum. Terus yang kedua tuh ada yang secara objektif juga, yaitu perbuatan itu tuh langsung berpotensi menimbulkan suatu tindakan pidana. Nah, yang ketiga juga ada secara subjektif, itu tidak dilakukan lagi, perbuatan itu dilakukan karena sudah diniatkan atau punya tujuan tertentu. Yang tadi itu yang permulaan pelaksanaan yang teori subjektif itu dimulai dari niat si pelaku itu gitu. Jadi kalau misalkan teori objektif kan tadi dari tindakannya ya, yang dari menikam ya kan. Kalau misalkan subjektif itu dimulai dari niatnya. Jadi dari dia sebelum menikam itu karena dia udah punya niat, jadi itu masuk ke dalam permulaan pelaksanaan. Kalau misalkan menurut teori subjektif gitu. Jadi contohnya singkatnya kayak gini, kalau dari teori subjektif itu misalnya si bapaknya ini dia kan bawa sajak, nah pasti kan di rumah diasah dulu. Nah dari permulaan diasah itu udah termasuk dalam unsur percobaan pembunuhan. Belum dia nyiapin sajamnya dulu kan. Iya, itu udah niatin nah, itu menurut teori subjektif seperti itu. Guys, kita kan kemarin ngeliat berita kan, terus kita juga udah diskusi tentang kasus yang kemarin. Gimana kalau kita lanjutin kasus yang kemarin diskusinya? Soalnya kan kemarin belum selesai kan. Terus sama ada gue kayaknya bingung deh sama. Soalnya pernah dijelasin sama Pak Alit di pasal 18 tuh ada celahnya. Gimana si tersangka ini nggak dapat hukumannya? Itu apa sih maksudnya? Gue masih nggak ngerti deh apa yang dijelasin sama Pak Alit kemarin. Kalau di pasal 18 itu kan dia menentukan dapat dipidananya si pelaku atau enggaknya kan. Nah di ayat pertama itu bunyinya, percobaan melakukan tindak pidana tidak dipidana jika pelaku setelah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 itu. 1. Yang A, poin A-nya tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela. Jadi dia nggak bisa dipidana, misalnya si bapak itu nggak jadi ngebunuh karena dia dapat hidayah pas mau melakukan hal itu gitu. Itu dia nggak bisa dipidana. Iya, nah itu betul kayak gitu, dia nggak bisa dipidana tuh. Terus yang poin B-nya, dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya. Jadi dengan dia udah melukai nih, nah tapi dia sadar akan perbuatannya salah. Nah itu terus dia mengobati, membawa si korban ke rumah sakit. Nah itu dia nggak bisa dipidana karena dia dengan kehendaknya sendiri itu mencegah tercapainya kan tujuannya dia mau membunuh. Nah tapi tercapainya itu nggak jadi karena perbuatan dia ya, kesadarannya dia. Nah terus celahnya itu di pasal keduanya, percobaan itu kalau dia menimbulkan kerugian, nah itu kan kita nggak bisa menerka nih. Ini misalnya dia nggak bisa dia udah melukai tapi nggak sampai ngebunuh, itu kan berarti kan nggak bisa dimasuk ke dalam pasal pembunuhan kan. Nah berarti kan celahnya dia udah melukai. Nah pasal apa nih yang cocok buat biar dia nih nggak lepas dari hukum. Nah itu celahnya di situ. Jadi para penegak hukum itu harus jeli dalam melihat celah itu. Jadi ya kalau misalnya dia nggak mencapai tujuannya untuk membunuh itu si bapak itu, ya dia bisa dimasukkan ke dalam pasal penganiayaan. Nah itu paling
hukumannya 2 tahun lebih biasanya. Ada juga tahu perbedaan antara perbuatan persiapan sama permulaan pelaksanaan. Kalau misalkan perbuatan persiapan itu dilakukan sebelum permulaan pelaksanaan dan sifatnya itu tidak melawan hukum. Kalau misalkan permulaan pelaksanaan itu sifatnya melawan hukum dan dilakukan setelah perbuatan persiapan itu, kayak gitu. Nah, jadi ada juga pasal yang mengatur tentang pengecualian dan pasal itu tidak dapat dipidana gitu. Contohnya itu ada di pasal 302 ayat keempat KUHP. Pasal itu mengatur tentang kejahatan terhadap hewan berupa penganiayaan atau enggak bahkan menyebabkan kematian terhadap hewan tersebut, namun tidak bisa dipidana. Nah, kalau itu kan di KUHP yang lama. Nah, kalau yang di KUHP baru itu sebagaimana di dalam KUHP nasional diatur dalam pasal 466 tentang penganiayaan. Pada ayat 5 dijelaskan yaitu percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dipidana. Tapi ada juga tahu di pasal 35 2 ayat berapa? Ayat 2 KUHP itu kan kayak mengatur tentang percobaan untuk melakukan penganiayaan ringan ya. Nah, menurut ayat ini pelaku percobaan penganiayaan ringan itu nggak dihukum. Jadi kayak misalnya yang kasus video kemarin itu ya, si pelakunya itu narik tangan ibunya yang dimana itu udah bisa masuk ke dalam penganiayaan. Iya, penganiayaan dengan yang kayak narik pelaku narik si ibunya itu. Tapi itu nggak bisa dipidana. Nggak bisa. Soalnya kan termasuknya ke penganiayaan Ringan. Oh iya. Jadi gitu ya. Jadi kesimpulannya. Jadi gitu ya. Oke. Terima kasih. Teman-teman.
Jungle.